Setahu ada 37 ya, 37 peserta dari seluruh Indonesia dan ada kali ini ada dari NTT gitu. Itu salah satu kebanggaan kita lah kalau luar biasa di Miss Indonesia kali ini, penontonnya banyak banget, dan kalau misalkan dari NTT lolos apalagi Papua juga lolos, saya sangat-sangat mengapresiasi teman-teman dari Miss Indonesia Papua NTT. Untuk ke 37 Miss Indonesia, I wish you nothing but the best pastinya. Dan untuk yang juara menjadi Miss Indonesia nantinya. Ya betul sekali, jadi setelah ulang tahun RCTI kemarin ada pendewasaan ya untuk program Miss Indonesia 2022 ini, luar biasa sekali. Aku pegang ini Kak Daniel. Iya Kak Daniel, gimana nih Kak Daniel untuk Miss World dan Kak Daniel sebagai hostnya juga di sini? Miss Indonesia. Miss Indonesia, maaf. Gue ngerasa malam hari ini malam yang sangat spesial banget ya, karena Miss Indonesia sempat ketahan 1 tahun dan akhirnya begitu kita masuk lagi sekarang udah dengan penonton, energinya beda banget dan ada 3 provinsi baru ya, dan salah satu dari provinsi baru tersebut Papua Pegunungan berhasil masuk ke top 15 juga. Itu gue excited parah sih, jadi kayak malam ini bakal jadi malam yang sangat spesial banget. Apalagi ada sebuah rekor baru, di mana dari top 15 tersebut kan biasanya ada fast track. Nah, pemenang dari 2 fast track itu jatuh ke 1 finalis. Jadi maksudnya gimana tuh detailnya? ada fast track, wah gue lupa fast tracknya apa. Pokoknya ya. Adalah pokoknya Itulah ya. Lupa. Nah, jadi ini sejarah baru banget di Miss Indonesia gitu. Jadi ada banyak sekali sejarah-sejarah baru yang terlahir di Miss Indonesia dan ya malam ini benar-benar malam yang sangat spesial banget sih. Pastinya seorang Ibu Daniel ada jagoan-jagoan mungkin 1, 2, 3 atau 4 jagoan. Pastinya gue ada jagoan, yes, betul banget. Tapi sebagai host profesional, gue nggak bisa ngomong siapa. Tapi biasanya gimana nih Kak Daniel? Berarti artinya setelah ulang tahun RCTI kemarin ada pendewasaan juga ya berarti untuk program Miss Indonesia ini ya? Ya gue ngulang kata-kata dulu ya. Ya betul sekali, jadi setelah ulang tahun RCTI kemarin ada pendewasaan ya untuk program Miss Indonesia 2022 ini, luar biasa sekali. Ya lu pengen gue ngomong apa lagi? Kak Daniel, gimana untuk ini akan comeback lagi mungkin ke program yang dulu Idol atau gimana kan? Artinya yang penting happy lah ya, udah ada beberapa penonton lah ya. Betul. Seneng banget melihat energi penonton, seneng banget ngedapetin energi tersebut karena rasanya beda gitu. Apalagi ketika penonton tuh meneriakan provinsi yang dijagokannya. So, ada beberapa penyanyi lah juga yang memeriahkan lah ya. Ya. Ada Agnes Kamaleng, ada Judika, pokoknya malam ini spesial sekali. Ada ya, gue pengen istirahat. Ada nih dikit yang tentang ada kakek-kakek nyimpen uang di kardus. Itu. Sorry banget, gue nggak nonton. Harapannya untuk acara Miss Indonesia ada nih? Harapannya untuk Miss Indonesia 2022 pastinya kita akan menemukan pemenang dari Miss Indonesia yang mewakili kita nanti ke Miss World, dan mudah-mudahan si perwakilan ini bisa ya jadi juaranya. Gak usah muluk-muluk, jadi juaranya ya, jadi juara satunya. Amin. Oke, makasih Kak Daniel. Kak Daniel, ya hari ini gimana nih untuk hadir di acara Miss Indonesia nih? Boleh tahu nggak sih sebagai apa? Kalau dari aku sendiri sih kayak nostalgia ya, karena kan aku mengikut Miss Indonesia itu dari 2018, terus kayak sekarang balik-balik ke Miss Indonesia jadi host untuk red carpetnya, kayak wah, it's an amazing feeling. Dan juga berasa kayak throwback aja gitu. Cuman emang beda aja karena kan sekarang udah jadi hostnya, kalau dulu kan jadi pesertanya. Sekarang udah superstar. Iya, gimana? enggak superstar juga enggak sih, tapi kayak kalau living the dream dan ngejalanin apa yang kita suka, apa yang jadi mimpi kita itu, yes, that was amazing feeling. Mungkin suka ada ngasih wejangan juga kan, secara senior juga ada yang tanya-tanya ke kakak juga, mungkin Japri, Oke. BM.
Kalau aku sih ya karena kebetulan aku juga dari perwakilan Sulawesi Utara waktu itu dan memang pure orang Manado, aku pastinya berusaha untuk senetral mungkin. Tapi yang namanya juga dari Sulawesi Utara, aku juga dukung Sulawesi Utara pastinya dong. Dan iya, jadi kayak ini udah masuk 16 besar, Sulawesi Utara juga masuk, so yeah, really excited about it. Jadi ya throwback lagi, merasa kayak aku yang di atas panggung gitu, tapi kembali lagi mengharumkan nama provinsi masing-masing lah ya. Ada Dan juga katanya sejarah dari Papua atau mana ya lolos ya ini. iya ada dari Papua, Papua Pegunungan kalau nggak salah, provinsi baru di Manado lagi, provinsi baru di Indonesia. Wah, cakep. Nah, kakak sendiri mungkin tahu nggak, mungkin ada perbedaan sedikit ya, maksudnya untuk penilaian Miss Indonesia tuh sedikit seperti apa sih? Kalau penilaian Miss Indonesia masih sama ya, setahu hari ini. Karena dari Ibu Liliana sendiri memang menerapkan kepanjangan dari Miss, which is manner, impressive, smart, and social. Jadi untuk para Miss memang harus memenuhi standar-standar tersebut. Bukan hanya dari standar mereka mempunyai kegiatan sosial, peduli dengan lingkungan, dan juga mereka suka untuk mencoba experience yang pastinya mendukung mereka menjadi woman empowerment untuk Indonesia, tapi juga mereka punya aksi nyata gitu. Biasanya itu yang Ibu sangat suka, aksi nyata dari para miss-miss untuk melakukan kegiatan sosial dan juga having this humbleness of themselves dan tetap berperilaku baik, sopan, santun, walaupun nanti sudah terpilih atau sudah mempunyai karir atau jenjang yang baik. Mungkin itu yang mau ditanamkan dari Miss Indonesia sih. Jadi mungkin ada buat para pemenang dan yang kalah, nanti gimana nih, ada pesan dan wejangan mungkin dari seorang hari ini, harapannya gimana, dan program ini juga dari RCTI juga udah makin mantep. Amin. Untuk ke-37 Miss Indonesia, I wish you nothing but the best pastinya. Dan untuk yang juara menjadi Miss Indonesia nantinya, semoga bisa memberikan dan mengerahkan semaksimal mungkin potensinya, skillnya, dan semua keahlian yang kamu bisa untuk mewakili Indonesia di Miss World yang akan diadakan nanti. Belum tahu. Belum. Iya, untuk Miss World belum tahu, kita lihat aja nanti. Tapi untuk di other 36 contestant, pastinya kan bakal ada di dunia entertainment juga karena sudah dikontrak. Nah, jadi give your best shot buat kalian yang ingin ke dunia entertainment. Silahkan berkarya di situ, lakukan yang terbaik, kasih yang terbaik. Kalau memang pengen acting, coba dikondisikan di casting acting. Dan kalau pengen di dunia host or presenter, bisa juga coba casting di dunia host or presenter. Pokoknya wish you nothing but the best. Oke nih Kak, sekarang nih aku mau nanyain tema tentang berita viral yang mungkin kakak juga tahu. Ada Pak Parmin yang nabung uang sekitar puluhan juta gitu di kardus, tahu-tahu dimakan rayap gitu Iya. kan. Terus dia padahal mau umroh kalau nggak salah ya, pokoknya lah. Terus akhirnya mungkin berangkat. Mungkin kakak ada pengalaman nabung uang gimana? Kalau aku sih sebenarnya niat dari bapak-bapak itu kalau aku lihat humble banget ya, dan maksudnya saving money which is good, menabung itu baik, dan mungkin lebih ke arah cara menyimpannya aja mungkin yang kurang apa ya, kurang baik. Karena kan kalau untuk sekarang masa sudah berjalan maju ya, dan harus update sebenarnya dengan cara menyimpan barangnya harus seperti apa, apalagi ini masalah uang. Jadi kita harus memang bisa mengkondisikan semuanya itu dengan lebih baik lagi, dan ya harus lebih berhati-hati dalam menyimpan atau menginvestasikan keuangan kita, karena ya dimakan rayap ya. Aku juga bingung sih gimana caranya untuk mau ngasih wejangan atau kasih masukan ke bapaknya, karena ya udah keburu dimakan rayap kan. Tapi aku dengar-dengar katanya sudah dibantu sama masyarakat atau netizen untuk mengumpulkan dana kembali untuk bapaknya. Nah, semoga what next nggak akan kejadian lagi. Nah tapi ada pernah kejadian dengar cerita teman atau kakak sendiri kalau nabung itu nyimpan di bank atau berangkas, mungkin kan yang biar nggak ada rayap karena kan kertas Iya. kan dari kayu juga kan.
Pastinya ada. Buat teman-teman aku banyak yang kayak nyimpen duit di bank, ada juga yang nyimpen mungkin aku nggak tahu kalau berangkas or something like that. Mungkin mereka lebih ke emas kali ya. Jadi mungkin lebih good investment aja kalau kita menginvestasikan tabungan kita di emas atau menginvestasikan juga di bank. Karena kan sekarang kayak udah ada untuk bunga berapa persen gitu-gitu. Ya pintar-pintar dan bijak-bijaknya kita lah. Oke deh, makasih Kak. Makasih Kak. Hai. Iya, Ya Kak Anmes, gimana nih Kak Anmes, ada viral lagi dari lagu Kak Anmes dan soundtracknya itu Andaikan Kau Datang Kembali tuh Miracle in Cell viral juga. Wow, ya tanggapannya luar biasa, puji Tuhan alhamdulillah, karena ini bukan cuma soal lagunya, karena ini juga berkat filmnya juga. Jadi Miracle in Cell sama Andaikan Kau Datang itu benar-benar satu paket yang membuat saya sangat bangga bisa terlibat di proyek ini. Gimana tuh, ada komen-komen dari teman-teman, keluarga atau fans-fans? Wah mantep lagunya tuh, gimana nih? Sebenarnya kalau komen, ya kalau komen sih mereka selalu percaya diri dengan pembawaan Anmes di setiap lagu. Cuman Anmes yang jadi beban. Saya sendiri jadi beban membawakan lagu ini karena lagu ini sudah mempunyai udah punya ciri khas yang sangat kuat, karena ya kita tahu sendiri Andaikan Kau Datang ini bukan lagu yang biasa gitu. Sudah dibawain oleh Ruca Anaya sama Ariel Noah, Dinoa gitu. Iya, jadi beban tersendiri untuk bisa membuat Andaikan Kau Datang dengan versi Anmes gitu. Banyak yang komen-komen juga, wah mantep, semangat terus Kak Anmes. Gimana nih, maksudnya itu menjadi rasa syukur Kak Anmes juga. Iya, ini juga sebuah proyek yang tidak disangka-sangka juga kan, responnya begitu luar biasa, komennya begitu positif. Jadi saya sendiri selalu terpacu untuk membuat karya-karya yang luar biasa ya, dengan hati dan rasanya Anmes gitu. Nah Kak Anmes, dan sekarang hari ini hadir di acara Miss Indonesia juga. Yap. Menyanyikan lagu apa nih Kak Anmes? Tadi nyanyiin satu lagu judulnya Senyum Lah. Nah gimana nih dengan di Miss Indonesia ada acara ini, udah bisa ada beberapa penonton juga. Terus ada yang lolos dari Miss NTT, itu perdana kan? Oh iya? Oke. Dari timur bisa lolos Miss Indonesia. Ya, pertama ini sudah kesekian kalinya Anmes berada di Miss Indonesia, dan terima kasih buat kesempatannya yang sangat luar biasa. Tapi yang spesial adalah Anmes juga ikutin perkembangan Miss Indonesia dari awalnya ada penonton sampai tidak ada penonton dan akhirnya ada lagi gitu. Jadi luar biasa di Miss Indonesia kali ini, penontonnya banyak banget, dan kalau misalkan dari NTT lolos, apalagi Papua juga lolos, saya sangat-sangat mengapresiasi teman-teman dari Miss Indonesia Papua, NTT, dan manapun yang selalu berusaha untuk menggapai mimpinya di Miss Indonesia. Dan sebagai putra daerah NTT selalu mensupport teman-teman dari Miss NTT untuk semangat, ya harus banggain Nusa Tenggara Timur pastinya. Melihatnya pasti kan ada jagoan-jagoan lah. Iya. Kayaknya ini nih. Ada, boleh tahu nggak dari daerah mana? Kalau Anmes sendiri, kalau Anmes sendiri jagoin dari NTT sama NTB. NTB ya, NTT sama NTB. Bagus-bagus soalnya. Nah, Kak Anmes mungkin mau kasih semangat buat yang kalah nanti, yang Oke. dan juara. Oke, pokoknya ini adalah kompetisi, bukan tentang siapa yang menang, tentang siapa yang kalah, tapi yang paling penting adalah kita ngambil hal-hal positif yang sudah didapat di Miss Indonesia, karena pasti banyak hal yang begitu luar biasa didapat di Miss Indonesia tentang bertemu dengan banyak orang dari seluruh Indonesia, habis itu ketemu dengan hal-hal baru yang pasti didapat di Miss Indonesia. Jadi mungkin itu sebagai pembelajaran untuk siapapun yang menang dan siapapun yang kalah. Jadi jangan pernah berpikir kalau kalah saya kurang bagus, jangan pernah berpikir kalau menang saya yang paling bagus. Tetap fokus pada mencari pengalaman dan cari hal-hal baru di Miss Indonesia. Buat yang menang harus mewakili Indonesia dengan Miss World, harus mewakili Indonesia di Miss World nanti dengan kemampuan yang ya sudah luar biasa pastinya, dan buat yang kalah support yang menang. Masih banyak Kak. Pik bukan? 46, ya nggak bisa berubah, udah per tahun kita bookingnya. Siap. Iya. Ya Kak Judika hadir di acara Miss Indonesia malam ini, bawakan lagu berapa dan apa itu lagunya? Ya hari ini seperti tahun-tahun sebelumnya biasanya memang Miss
Miss Indonesia selalu undang Judika. Terima kasih sekali lagi buat RCTI buat kepercayaannya. Dan kali ini aku ada performance bareng Leodra, satu lagu tapi dibuat versi yang duet gitu. Belum pernah sebelumnya versi ini kita tampilkan. Dan dulu di Idol ya kita duet sama Leodra lagu The Prayer. Kali ini kita duet walaupun dengan latihan yang sangat singkat ya, hanya tadi di GR sekali. Jadi dibuat lagu Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja, ini bisa versi duet. Dan tadi puji Tuhan lancar semua. Gimana kemeriahannya Miss Indonesia kali ini juga mencetak sejarah dari NTT hadir pertama kali kan, perdana kan? Iya, setauku ada 37 ya, 37 peserta dari seluruh Indonesia. Dan ada kali ini ada dari NTT, itu salah satu kebanggaan kita lah. Kalau boleh memang semua daerah mewakili daerah seluruh Indonesia bisa ikutan. Dan ya mudah-mudahan selalu yang terbaik, yang paling siap, yang menang, karena ini akan membanggakan kita di Indonesia, bahkan akan mewakili Indonesia di Miss Universe nanti gitu. Karena perwakilan ini penting, karena ini kayak kayak mewakili kita juga untuk memberitakan hal-hal yang positif tentang Indonesia, pariwisata, budaya dan lain-lain. Nah mungkin Kak Judika ada jagoan sekilas melihat kan cantik-cantik itu dari Indonesia. Kalau Bang Judika sendiri mungkin dari Maluku atau dari Aku kebetulan sibuk latihan tadi di backstage. Gara-gara ini nggak ada latihannya, jadi aku malah belum sempat lihat dari mana aja. Tadi ini aku masuk Semua di 10 cantik-cantik besar. ya? Semua pastinya cantik-cantik. Dulu istriku juga mantan putri gitu, jadi aku tahu banget perekrutannya nih. Mereka udah di karantina, sudah mewakili atau sudah melewati seleksi yang sangat ketat dari ribuan bahkan mungkin jutaan peserta dari seluruh Indonesia gitu. Jadi mereka ini udah pasti orang-orang yang terpilih. gimana kasih syukurnya Bang Judika juga kan udah anak didiknya udah masuk festival fashion di Indonesia juga semua. Ini ada beritanya nih anak didik Bang Judika nih. Siapa tuh? Ini yang di festival fashion show Indonesia. Siapa? Siapa tuh Bang? Mbak. Mbak. Untuk Bang Judika sendiri, gimana sih malam ini sebenarnya? Apa nih yang Ya karena ini Miss Indonesia, kita pasti harus pakai sesuatu yang lebih formal. Kalau aku biasanya kalau tampil itu kan memang aku di penyanyi di seluruh area ya. Kadang-kadang wedding aku pakai seperti ini. Kalau off air di outdoor gitu aku pakai jaket, pakai kaos saja senyamannya. Dan ya tergantung acara, occasionnya kita sesuaikan. Kayak ini Miss nggak mungkin kita pakai jaket, apalagi lagunya juga bisa pakai formal gitu. Jadi aku pakai suit lengkap, semuanya ya aku sekarang lagi mencoba ini yang baru aja. Sebenarnya aku pakai topi itu bukan karena apa, dulu aku jadi lagi perawatan rambut, jadi kepalanya aku botak supaya rambutnya itu sehat. Karena dulu aku selalu pakai wax, selalu pakai hairspray, jadi itu yang kata dokter bikin rambut tuh agak cepat rusak. Jadi selama botak itu supaya tumbuhnya rapi, aku nggak mau dulu ada wax, ada apa, jadi supaya gampang nggak acak-acakan aku pakai topi gitu, jadi simpel. Oke Bang Judika, mungkin mau harapan buat program ini, terus sama yang menang, yang kalah. Ya. Pokoknya selamat buat semuanya peserta yang sudah masuk ke babak grand final, bahkan yang nggak lolos ya karena usahanya yang penting, dan mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik di kancah internasional, membanggakan Indonesia dan juga membawa hal-hal yang baik ke dunia luar sana, ke dunia tentang Indonesia. Itu aja, sukses selalu, sehat terus. Bang Judika ada sedikit tentang ada kakak nabung di nabung uang 50 juta terus ditaruh di kardus terus Aduh, layak. Wah. Ya udah siap.